Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam analis. Bertemu lagi dengan saya Nur Wahid dari Laboratorium Kimia Analisis Instrumen SMK Semak Makassar. Pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang instrumen AAS dan bagian-bagian instrumen AAS. Serta kita juga sudah belajar tentang utilitas yang digunakan oleh instrumen AAS. Pada video kali ini kita akan melanjutkan belajar tentang cara mengoperasikan instrumen AAS untuk melakukan analisa logam dalam suatu larutan. Unit demo yang saya gunakan masih tetap, yaitu Perkin-Elmer Pinnacle 900T. Sebelum melakukan analisa dengan instrumen AAS, kita harus menyiapkan larutan standar yang akan kita analisa. Serta kita juga harus menyiapkan larutan sampel yang akan kita analisa kadar logamnya. Kali ini saya menyiapkan larutan standar logam Ca atau kalsium. Jadi nanti kita akan menganalisa logam Ca dalam sampel yang kita tidak ketahui konsentrasi Ca yang ada di dalamnya. Kita juga harus menyiapkan unit utilitas sesuai dengan yang dibutuhkan oleh instrumen AAS. Setelah utilitas yang kita gunakan sudah siap, kita bisa langsung menyalakan instrumen AAS dengan menekan saklar on-off yang ada di bagian ini. Kemudian kita nyalakan komputer untuk mengatur parameter instrumen AAS dan mengatur parameter analisa. Untuk mengoperasikan instrumen AAS ini, kita menggunakan software WinLab 32 for AA. Setelah kita nyalakan instrumen AAS, kita buka software instrumen dengan mengkliknya 2 kali pada icon WinLab 32. Kita tunggu sampai alat selesai melakukan inisialisasi dengan ditandai tanda checklist warna hijau pada 2 ikon ini. Setelah inisialisasi selesai, kita harus membuat metode sesuai dengan logam yang akan kita analisa. Ketika membuat metode, kita harus mengatur parameter-parameter analisa yang akan kita gunakan. Untuk membuat metode, kita klik File, kemudian New Method. Akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita pilih logam yang akan kita analisa ke Ca. Lalu kita klik OK. Method description kita rubah sesuai dengan logam yang akan kita analisa. Panjang gelombang yang kita gunakan adalah 422,67 nanometer. Lalu kita masuk ke setting.
kita atur waktu pembacaan dan replicate. Waktu pembacaan kita baca 3 detik dan pengulangannya 3 kali untuk setiap sampel. Jadi 3 kali 3 detik, 9 detik untuk setiap sampel. Selanjutnya kita masuk ke calibration. Kita rubah equation menjadi linear calculated intercept. Maksudnya adalah kita menggunakan pengolahan data regresi linear. Unit atau satuan kita rubah ke miligram per liter atau sesuai yang kita inginkan. Kemudian kita masuk ke standard concentration. Kita beri blanko dengan ID blanko. Kemudian standar 1 0,5 ppm, standar 2 1 ppm, standar 3 2 ppm, dan standar 4 5 ppm. Kemudian kita masuk di QC. Kita gunakan larutan QC 1 mg per liter untuk melihat akurasi dari hasil analisa kita. Kemudian masuk ke option. Kita checklist calibration curve dan analysis list. Kita save metode kita dengan mengklik file, save as, method. Kita beri nama sesuai dengan metode analisa logam kita. Lalu kita klik OK. Jika kita sudah membuat metode analisa, kita bisa membukanya lewat file, open method. Kita pilih mana metode yang ingin kita inginkan. Oke. Kita close method editor. Selanjutnya kita menyalakan lampu instrumen AAS. Kita klik lamp setup. Kita pilih di lampu CA, di line nomor 4, kita nyalakan lampu. Kita klik bulatan warna abu-abu ini untuk menyalakan lampu CA. Setelah lampu menyala, kita close. Kemudian kita masuk ke continuous graphic. Kita biarkan lampu kurang lebih 15 sampai 20 menit agar lampu melakukan warming up atau pemanasan awal. Angka yang muncul di sini adalah nilai absorbansi. Setelah 15 menit, kita klik auto zero graph. Maka angka di sini akan menunjukkan angka 0 atau mendekati 0. Maksudnya, saat ini kita tidak membaca sampel apapun, sehingga absorbansi yang diterima oleh detektor sama dengan 0. Lalu kita klik apply. Kemudian kita close. Parameter analisa sudah selesai, kita atur. Di sini logam yang dibaca adalah CA. Kemudian flame-nya idle, spektrometernya juga idle. Tandanya instrumen sudah siap digunakan. Setelah itu kita nyalakan flame. Kita masuk di flame control. Flame control ini untuk menyalakan flame instrumen. Kita klik on.
Biasanya dibiarkan kurang lebih 15 menit agar suhu burner stabil sehingga hasil pembacaan instrumen akan stabil. Kemudian untuk menganalisa, kita buka manual analysis control untuk memilih apa yang akan kita analisa. Kemudian calibration display untuk menampilkan hasil kurva kalibrasi kita. Kemudian result untuk menampilkan hasil analisa kita. Sebelum melakukan analisa, kita harus menyimpan data hasil analisa sesuai dengan yang kita inginkan. Caranya kita masuk di result data set name, kita klik open. Kemudian kita beri nama sesuai yang kita inginkan. Ini saya beri nama analisa CA dengan tanggal 25 bulan 6 2020. Lalu saya klik OK. Kita bisa langsung membaca larutan mulai dari blanko. Kita masukkan terlebih dahulu pipa kapiler nebulizer ke dalam larutan blanko, kemudian kita klik blank. Untuk pembacaan pertama, blanko kita baca 2 kali. Kemudian kita baca larutan standar 1 dengan konsentrasi 0,5 ppm. Kita masukkan pipa kapiler nebulizer ke dalam larutan 0,5 ppm, kemudian kita klik Analyze Standard. Kemudian kita baca larutan standar 2, standar 3, dan standar 4. Setelah membaca larutan standar, kita dapatkan kurva kalibrasi. Kurva kalibrasi yang kita dapatkan saat ini adalah 0,995. Kita bisa lanjutkan untuk menganalisa sampel. Sampel kita beri nama sesuai dengan logam yang akan kita analisa, sampel CA. Kita masukkan pipa nebulizer ke dalam sampel. Kita ulangi kembali pembacaan sampel untuk melihat presisi dari analisa kita. Dari 3 hasil analisa kita, nilainya cukup presisi, berkisar antara 2,18, 2,19 dan 2,2. Nilainya masih cukup mendekati. Selanjutnya kita lihat akurasi dari hasil analisa kita dengan membaca larutan puisi 1 ppm. Larutan kuisi 1 ppm terbaca 1,097, mendekati 1 ppm. Berarti bisa dikatakan analisa kita cukup akurat. Untuk mencetak hasil data analisa kita dalam hard copy,
dengan cara kita klik calibration display, kemudian kita klik file, lalu kita klik print, kemudian aktif window. Kita pilih printer yang kita gunakan, lalu kita klik OK. Selanjutnya kita klik result, kita klik file, kita klik print, aktif window, kita klik OK lagi. Setelah selesai melakukan analisa, kita bisa menutup result dan calibration display dan manual analysis. Kemudian kita matikan flame. Setelah flame mati, kita matikan lampu dengan mengklik icon warna hijau ini. Lalu kita close. Kita tutup program WinLab 32 for AA. Lalu kita matikan instrumen Atomic Absorption Spectrophotometer setelah program ini keluar. Baik, itulah tadi cara mengoperasikan instrumen AAS, mulai dari menyalakan hingga mematikan instrumen AAS. Hasil analisa yang kita dapatkan tadi hanyalah merupakan simulasi. Sebelum melakukan analisa dengan instrumen AAS, kita juga harus melakukan optimasi agar performa dari instrumen AAS pada performa terbaiknya, sehingga hasil analisa yang kita dapatkan presisi dan akurat. Semoga di kesempatan lain kita bisa belajar bersama tentang optimasi instrumen AAS. Terima kasih telah melihat video kami. Jika ada kekurangan, kritik, saran, atau pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam analis.